Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut Nadiem Makarim memiliki integritas tinggi. Meski demikian, Mahfud MD menilai Nadiem tak paham birokrasi pemerintah dan keliru atau bersalah dalam kasus Chromebook. Menurut saya Nadiem itu adalah orang yang bersih, tetapi tidak paham birokrasi dan pemerintahan. Itu satu. Sehingga juga bahkan ada yang bilang nih, seorang petinggi besar itu mau ketemu Pak Nadiem nggak bisa, berkali-kali daftar nggak bisa. Lalu di mana? Ditemui di kantor, di hotel, karena konon dia nggak ngantor di kantornya, ditemuinya di hotel. Mantan pejabat tinggi lah, antara orang nomor 1 nomor 2 lah gitu. Itu yang bilang kayak gimana tuh Pak Mahfud, saya mau ketemu nggak bisa. Sesudah berkali-kali minta diterima di hotel, bukan di kantor. Nggak pernah juga. Jadi para rektor tuh curhat ke Bapak ya? Iya, dia berpikirnya aja ya, taktis saja, bahwa ini kayak ngatur bisnis ojek dan sebagainya, itu tap gitu. Padahal birokrasi kan tidak begitu, nggak paham ya. Bahwa dia bersih itu ya. Tetapi dalam kasus ini yang sekarang jadi tersangka Chromebook, itu memang sebersih apapun tetap keliru Chromebook itu, karena sebelum dilantik sebagai menteri dia sudah berbicara tentang itu di sebuah grup WA yang sekarang ada di tangan Kejaksaan Agung untuk kerjasama Chromebook dengan Google ini. Sudah ada grup WA-nya, dan bahkan di situ katanya Nadiem itu sudah disebut Mas Menteri. Di dalam grup sebelum dia jadi menteri sudah disebut Mas Menteri oleh calon staf khususnya. Iya, wah Mas Menteri gitu. Berarti sudah tuh bayangan ke situ. Padahal Chromebook itu satu, ketika diajukan ke menteri sebelumnya ke Pak Muhadjir, tidak respon, artinya ditolak, tidak perlu responin, enggak benar. Kenapa? Karena Chromebook itu sudah dipakai di Malaysia tahun 2013 dan justru dihentikan tahun 2019 karena dianggap tidak bermanfaat. Malah di kita diteruskan. Nah, itu yang menyebabkan bagi Kejaksaan Agung itu barangkali itu mens rea. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan tidak ada bukti markup harga dan upaya perkaya diri Nadiem. Tuduhan Kejaksaan Agung mengada-ngada. Kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi. Yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun, baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi
persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga rugikan negara 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap hitam menghanguskan sebuah gudang oli yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. 65 personel pemadam kebakaran Jakarta Barat yang dibantu warga berupaya untuk memadamkan kobaran api agar api tidak merembet ke permukiman. Berdasarkan data Sudin Damkar Jakarta, api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Banyaknya tumpukan oli membuat petugas kesulitan memadamkan api. Yang bikin lama pemadaman itu karena banyaknya tumpukan oli